Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhaki. Saya dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Saya dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam Ibnu Khaldun. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video ini sampai selesai. Pemikiran filsafat pendidikan Islam Ibnu Khaldun. Dosen pengampu Ibu Yanti Kurniawati MAG. Disusun oleh kelompok 11 Royhaki dan Siti Rahmawati. Biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya. Salah seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan. Beliau adalah seorang pendiri ilmu pengetahuan sosiologi yang secara khas membedakan cara memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung kejadian-kejadian yang nyata. Nama lengkap beliau adalah Ibnu Khaldun Abu Zaid Abd al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun al-Hadrami. Beliau dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Beliau wafat pada 19 Maret 1406 Masehi atau 808 Hijriah. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Selain itu, beliau juga membahas tentang pendidikan Islam. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah atau pendahuluan. Berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Menurutnya, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Tradisi penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dimulai dengan menggunakan tradisi berpikir ilmiah dengan melakukan kritik atas cara berpikir, model lama, dan karya-karya ilmuwan sebelumnya. Dari hasil penyelidikan mengenai karya-karya sebelumnya telah memberikan kontribusi akademik pengembangan ilmu pengetahuan yang sahih, pengetahuan ilmiah, akurat, pengetahuan yang otentik. Di sini tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun terbagi menjadi 4. Yang pertama, menyiapkan seseorang dari segi keagamaan. Yang kedua, menyiapkan seseorang dari segi akhlak. Yang ketiga, menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial. Dan yang keempat, menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan. Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis empiris. Menurutnya ada 3 tingkatan tujuan yang hendak dicapai dalam proses pendidikan, yaitu yang pertama pengembangan kemahiran atau al-malakah atau skill dalam bidang tertentu. Yang kedua, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan zaman. Dan yang ketiga, pembinaan pemikiran yang baik. Pendidik. Seorang pendidik hendaknya memiliki pengetahuan yang memadai tentang perkembangan psikologis peserta didik. Pengetahuan ini akan sangat membantunya untuk mengenal setiap individu peserta didik dan mempermudah dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Para pendidik hendaknya mengetahui kemampuan dan daya serap peserta didik. Kemampuan ini akan bermanfaat bagi menetapkan materi pendidikan yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang pendidik hendaknya mampu menggunakan metode mengajar yang efektif dan efisien. Ibnu Khaldun mengemukakan ada 6 prinsip utama yang perlu diperhatikan pendidik, yaitu prinsip pembiasaan, prinsip tadrij atau berangsur-angsur, prinsip pengenalan umum, prinsip kontinuitas, memperhatikan bakat dan kemampuan peserta didik, dan menghindari kekerasan dalam mengajar. Sekarang kita bahas tentang peserta didik. Pada dasarnya peserta didik itu adalah peserta didik bukan merupakan miniatur orang dewasa, akan tetapi memiliki dunianya sendiri. Peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi
Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual. Peserta didik merupakan resultan dari dua unsur alam. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Materi selanjutnya yaitu tentang kurikulum dan materi pendidikan. Pengertian kurikulum itu pada masa Ibnu Khaldun masih terbatas pada maklumat-maklumat dan pengetahuan yang dikemukakan oleh guru atau sekolah dalam bentuk mata pelajaran yang terbatas atau dalam bentuk-bentuk kitab tradisional yang tertentu yang dikaji oleh murid dalam tiap tahap pendidikan. Sedangkan pengertian kurikulum modern telah mencakup konsep yang lebih luas yang di dalamnya mencakup 4 unsur pokok, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai, pengetahuan-pengetahuan, maklumat-maklumat, data kegiatan-kegiatan, pengalaman-pengalaman dari mana terbentuknya kurikulum itu, metode pengajaran, serta bimbingan kepada murid, ditambah metode penilaian yang dipergunakan untuk mengukur kurikulum dan hasil proses pendidikan. Selain itu, Ibnu Khaldun telah mengklasifikasikan ilmu pengetahuan yang banyak dipelajari manusia pada waktu itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ilmu-ilmu tradisional atau nakliyah. Yang dimaksud dengan ilmu-ilmu tradisional yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Adapun yang termasuk ke dalam ilmu-ilmu nakliyah antara lainnya yaitu ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu kalam, ilmu bahasa Arab, ilmu tasawuf, dan ilmu takbir mimpi. Yang kedua, ilmu-ilmu filsafat atau rasional atau bisa disebut juga akliyah. Ilmu ini bersifat alami bagi manusia yang diperoleh melalui kemampuannya untuk berpikir. Materi selanjutnya tentang metode pendidikan. Metode pendidikan adalah segala segi kegiatan yang terarah yang dikerjakan oleh guru dalam rangka kemestian mata pelajaran yang diajarkannya. Metode pendidikan sama halnya dengan metode pembelajaran atau pengajaran, yang mana pemikiran Ibnu Khaldun tentang metode pendidikan terungkap lewat 4 sikap reaktifnya terhadap gaya para pendidik atau guru di masanya dalam 4 dasar persoalan pendidikan. Yang pertama, kebiasaan mendidik dengan metode indoktrinasi terhadap anak-anak didik. Para pendidik memulai dengan masalah-masalah pokok yang ilmiah untuk diajarkan kepada anak-anak didik tanpa mempertimbangkan kesiapan mereka untuk menerima dan menguasainya. Maka Ibnu Khaldun lebih memilih metode secara gradual, sedikit demi sedikit. Pertama-tama disampaikan permasalahan pokok tiap bab, lalu dijelaskan secara global dengan mempertimbangkan tingkat kecerdasan dan kesiapan anak didik hingga selesai materi per bab. Yang kedua, memilah-milih antara ilmu-ilmu yang mempunyai nilai intrinsik, semisal ilmu-ilmu keagamaan, kealaman, dan ketuhanan, dengan ilmu-ilmu yang instrumental, semisal ilmu-ilmu kebahasa Araban dan ilmu hitung yang dibutuhkan oleh ilmu keagamaan, serta logika yang dibutuhkan oleh filsafat. Yang ketiga, Ibnu Khaldun tidak menyukai metode pendidikan yang terkait dengan strategi berinteraksi dengan anak yang militeristik dan keras. Anak didik harus seperti ini dan seperti itu karena berdampak buruk bagi anak didik berupa munculnya kelainan-kelainan psikologis dan perilaku nakal. Yang keempat yaitu Ibnu Khaldun mengajarkan agar pendidik bersikap sopan dan halus pada muridnya. Hal ini termasuk juga sikap orang tua terhadap anaknya. Kemudian, Ibnu Khaldun memberikan sedikitnya ada 2 bentuk pembelajaran. Yang pertama, tahap pembelajaran, dan yang kedua, konkreti metode atau metode pemecatan. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menyebutkan keutamaan metode diskusi. Karena dengan metode ini, anak didik telah terlibat dalam mendidik dirinya sendiri dan mengasah otak, melatih untuk berbicara, di samping mereka mempunyai kebebasan berpikir dan percaya diri. Kemudian, Ibnu Khaldun juga menganjurkan metode peragaan,
karena dengan metode ini proses pengajaran akan lebih efektif dan materi pelajaran akan lebih cepat ditangkap oleh anak didik. Materi selanjutnya tentang karya Ibnu Khaldun. Hasil karya-karyanya yang terkenal diantaranya adalah yang pertama, Kitab Muqaddimah, merupakan buku pertama dari Kitab Al-Ibar yang terdiri dari bagian Muqaddimah atau pengantar. Buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan, dan buku tersebut pula lah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu khas. Yang kedua, Kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khobar fi Ayyam Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar wa man ashharuhum min Dawi Al-Sultani Al-Akbar, atau kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, non-Arab, dan barbar, serta raja-raja besar yang semasa dengan mereka, yang kemudian terkenal dengan kata Ibar, yang terdiri dari 3 buku dan beberapa jilid. Yang ketiga, Kitab Al-Ta'rib di Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Ghorban, atau Al-Ta'rib, oleh orang-orang barat disebut dengan autobiografi, merupakan bagian terakhir dari Kitab Al-Ibar yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Dia menulis autobiografinya secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah karena terpisah dalam bab-bab tapi saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu Lubab Al-Mushashol fi Usuluddin, yaitu sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhashol Afkar Al-Mutaqaddimin wa Al-Mutaakhirin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang kelima, Syifa As-Sail Litah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun ketika berada di Fez dan membahas tentang uraian mengenai tasawuf dan hubungannya dengan ilmu jiwa serta masalah syariat atau fikih.